Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan materi tentang APBN dan APBD. Pengertian dari APBN. APBN yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. APBN biasanya dimulai 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun anggaran. Di dalam APBN tercantum besarnya pemerintah dan pengeluaran. Maksud saya penerimaan dan pengeluaran serta pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan. Fungsi APBN. 1. Ada fungsi alokasi. 2. Fungsi distribusi. 3. Fungsi stabilitas. Fungsi alokasi adalah di dalam APBN dijelaskan sumber pendapatan dan pendistribusiannya. Pendapatan yang paling besar bagi pemerintah berasal dari pajak. Penghasilan dari pajak yang diterima dapat dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan. Dengan pedoman APBN, pendapatan yang bersumber dari pajak dapat digunakan untuk membangun sarana umum seperti jembatan, jalan, taman umum, dan pengeluaran lainnya. Kemudian tadi ada fungsi distribusi. Pajak yang ditarik dari masyarakat dan masuk menjadi pendapatan dalam APBN tidak selalu harus didistribusikan untuk kepentingan umum, melainkan dapat pula didistribusikan dalam bentuk dana subsidi dan dana pensiun. Kemudian fungsi stabilisasi. APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sasaran yang telah ditetapkan akan lebih mudah dicapai. Penetapan APBN sesuai alokasi yang ditentukan akan menjaga kestabilan arus uang dan barang sehingga dapat menghindari terjadinya inflasi dan deflasi. Selanjutnya ada tujuan APBN. 1. Memberikan arah bagi pemerintah dan melaksanakan fungsi yang diembannya. 2. Melihat dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat karena anggaran disusun berdasarkan kinerja. Sebagai sumber data yang akurat bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan pendapatan masyarakat yang dipungut melalui pajak. Kemudian ada sumber pendapatan negara. 1. Pajak, denda, dan sita retribusi pencetakan uang. 2. Keuntungan sumbangan. 3. BUMN atau BUMD. 4. Hadiah. 5. Hibah. Selanjutnya ada pengeluaran negara. Pengeluaran negara ada belanja pemerintah pusat, kemudian ada pengeluaran pembangunan. Dilanjutkan dengan APBD. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. APBD adalah daftar terinci mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah dalam waktu 1 tahun yang telah disahkan DPRD.
Kemudian ada fungsi APBD. Fungsi APBD, satu ada fungsi otorisasi, kedua fungsi perencanaan, tiga fungsi alokasi, 5 fungsi distribusi, 6 fungsi stabilisasi. Fungsi otorisasi adalah bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Kemudian tadi ada fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Kemudian fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Kemudian fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang terakhir tadi ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi di sini untuk menstabilkan perekonomian. Kemudian ada tujuan APBD. APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah, sehingga dengan adanya APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran, apa saja yang harus dikeluarkan selama 1 tahun. Kemudian, sumber penerimaan daerah. Sumber penerimaan daerah diantaranya ada pajak daerah, pajak provinsi, pajak kabupaten atau kota. Kemudian ada retribusi daerah, kemudian ada bagian dari perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian ada pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah ada pengeluaran rutin dan ada pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin diantaranya belanja pegawai, belanja barang, belanja operasional dan pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, pembayaran pajak, pinjaman, dan bunga. Kemudian pengeluaran pembangunan itu ada sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian dan kehutanan, sektor tenaga kerja, sektor pertambangan dan energi, sektor hukum, dan lain-lain. Demikianlah pembelajaran kali ini tentang APBN dan APBD. Terima kasih Anda telah semangat belajar. Semoga sukses selalu. Saya akhirin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.